bagaimana menarik suatu peristiwa perdata ke pidana. Kalau kita mau menarik itu adalah hal yang mustahil karena pidana selalu berbicara tentang unsur, memenuhi unsur apa tidak. Kalau dalam teorinya dikenal istilah actus reus mens rea. Nah, kita harus lihat apakah dari perbuatannya itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau mens rea, ataukah hanya melakukan satu perbuatan tapi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena ada perdata. Kita ambil contoh ya, terkait dengan pasal penyerobotan atau pasal 167 itu bicara begini. Di situ berbicara hak. Barang siapa tanpa hak masuk ke pekarangan seseorang, saya lupa bunyi pasalnya, yang jelas begitu, maka itu merupakan suatu tindak pidana penyerobotan. Nah, di situ kan bicara hak. Orang bicara hak berarti bicara perdata. Itu relevan dengan surat edaran Jaksa Agung yang menyatakan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan objeknya adalah tanah, itu harus dilihat dulu secara perdata. Jaksa jangan serta-merta menerima P21 dari kepolisian. Nah, dari situ kan kita bisa lihat sebenarnya ada peristiwa pidana yang bisa perdata. Tapi peristiwa perdata kita harus melihat aspek dari pertanggungjawaban pidananya. Apakah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya, ataukah memang perbuatannya itu murni ke perdata. Apalagi bicara jual beli. Bicara jual beli itu mungkin saya bisa share ya, Dek. Sebelum masuk pada ranah jual beli, ada proses peralihan yang merupakan proses peralihan objek di sana. Ribut sekali ya. Ya, lanjut. Ya, kalau berbicara tentang akte jual beli itu kan bicara peralihan tanah. Berarti kalau transaksi jual beli itu sudah terjadi, maka untuk menguji itu merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk mengalihkan suatu objek tanahnya. Nah, kalau salah satunya terdapat perbuatan melawan hukum, ada perbuatan hilaf, berarti itu melanggar suatu ketentuan syarat sahnya perjanjian. Untuk menguji itu ranahnya adalah melakukan isbatan perbuatan melawan hukum. Jangan langsung melaporkan tindak pidana, karena melaporkan tindak pidana juga itu yang sifatnya fitnah ada sanksi pidananya loh. Jangan karena kita baru tahu pinggir-pinggirnya langsung sudah mau panjat kelapanya. Jangan baru lihat akarnya sudah mau langsung minum air kelapanya, padahal harus dipanjat dulu, harus melingkar dulu. Begitu filosofinya yang dapat kami tarik. Kalau berbicara lagi tentang undang-undang ITE yang tidak bisa dimediasikan oleh spesialis, selama begini, mungkin ada bisa update sebentar, ambil handphone, searching di Google, lihat surat edaran, bukan surat edarannya, himbauan Kapolri yang baru bahwa terkait dengan tindak pidana ITE itu bisa dilakukan upaya mediasi, karena saat ini lagi hangat-hangat dibahas terkait dengan implikasi dari undang-undang ITE tersendiri. Dan kalau bicara lex spesialis, ya kita harus melihat juga lex spesialis itu apakah delik biasa atau delik aduan. Kalau misalnya ada pihak yang melapor, ya kenapa tidak untuk tidak mediasi? Begitu laporan dicabut kan selesai. Nah, kalau delik biasa seperti yang saya bilang tadi, kalau koruptor ya untuk apa dimediasi? Mau dimediasi kemana? Nanti sudah merugikan rakyat. Terorisme juga demikian. Jadi seperti itu deh singkatnya. Bisa di searching, ada kok. Banyak itu beritanya terkait dengan kebijakan Kapolri yang baru itu, bahwa undang-undang itu bisa lebih dicenderungkan kepada mediasi. Lagian proses restoratif justice itu sedang hangat-hangat dikembangkan di negara kita. Kasus pidana anak juga kan spesialis, tapi itu kan bisa dimediasi. Jadi
ya tidak masalah lah, paham, kami paham mengenai semangat seorang mahasiswa. Intinya belajar terus. Yang utama kalau saran saya sejauh praktik ini, adik harus terus melakukan upgrading to face, face to face, discourse, kemudian melakukan inventarisir terkait dengan jurisprudensi peraturan yang baru, biar melejit karirnya ke depan. Karena saya tahu pasti cita-citanya mau jadi lawyer juga atau jadi pengacara. Nah sekarang ini ada ribuan pengacara, malahan banyak juga pengacara berkurang banyak acara. Nah, acaranya banyak, ternyata ya hanya ikut-ikut. Siap Pak. Makasih Jadi sarannya. untuk bersaing di era modern seperti ini ya harus upgrade, not upgrade ya. I'm sorry goodbye, karena zaman berkembang, tidak mundur. Kami saja ini yang berpraktik yang mulai dari tahun 2017 sampai hari ini ya masih kadang tertinggal dengan jurisprudensi. Lebih berat ini deh, lebih berat tertinggal jurisprudensi daripada rindu, karena kalau tertinggal rindu kan bisa melepas rindu. Kalau tertinggal jurisprudensi itu lebih parah karena akan salah penerapan hukumnya. Begitu kata Dilan. Saya bukan Dilan, saya Tuan Arhan. Ya, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau mau kenal nanti, oh saya lupa tadi ya, saya lupa bagikan CV saya. Tapi tidak penting sih, soalnya saya bukan orang terkenal, hanya orang pinggiran. Ya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau share-share aja? Siapa tahu ada ilmu yang mau dibagi ke saya. Penting juga itu Pak, dikirim CV supaya bisa jadi motivasi ke depannya. Ya kalau motivasi ya kita bicara jati diri. Ya jati diri adalah jati yang dibangun untuk diri sendiri sehingga kita ini apa bisa menjadi seorang leadership, seorang praktisi. Kemudian itu yang saya bilang tadi harus melakukan upgrade karena terutama begini, pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 itu yang turunannya juga sudah ditetapkan sebanyak 49 peraturan pemerintah yang ada ribuan pasal yang saya sendiri biasa saya sakit kepala karena belum ditetapkan saja sudah banyak pasal undang-undang di kepala saya, biasa buat sakit, rambut rontok. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja ini langsung mengatur semua. Itu yang perlu diupdate. Perlu kita melakukan checking, melakukan identifikasi terkait dengan penetapan peraturan perundang-undangan itu. Misalnya ada perubahan regulasi mengenai status perhutanan negara, ada perubahan regulasi terkait perizinan, izin yang beresiko, itu sudah diatur semua di PP 5 tahun 2021, PP 23 tahun 2021 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang ada ratusan pasal, ada 200 lebih, ada yang malah sampai 300. Dan itu sepertinya akan menjawab juga beberapa konflik-konflik peraturan perundang-undangan ke depan. Karena terlalu banyak peraturan perundang yang bertentangan. Malahan yang dianulir oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini kan bukan hanya terfokus pada ketenagakerjaan, tetapi dia juga menganulir terkait administrasi pemerintahan. Kemudian kalau tidak salah ada 10 berapa ya undang-undang yang dicabut itu, kemudian dia juga undang-undang ini juga merubah undang-undang yang sudah berlaku. Undang-undang pertambangan aja yang nomor 3 tahun 2020 itu yang baru ditetapkan tahun 2020 langsung dirubah oleh berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
Nah, itu ke depan akan menjadi praktik yang betul-betul merehabilitasi atau memaksa kita para praktisi hukum untuk belajar melakukan updating terkait dengan perundang-undangan yang baru ini. Tapi kalau saya lihat juga di Prolegnas 2021, Prolegnas Prioritas ini, kalau tidak salah rancangan peraturan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata masuk di program Prolegnas 2021 ini. Siapa tahu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk di Indonesia sudah ditetapkan, bukan lagi yang asli Belanda itu banyak. Kalau pidana belum, soalnya kemarin kan banyak yang tolak, apalagi teman-teman aktivis, apalagi yang di Makassar itu mungkin ada ini apa ya, bagian dari yang ada Pandi ini yang melakukan demonstrasi kemarin menolak RKUHP ditetapkan. Kalau perdata dia masih prolegnas, Pak. Semoga saja tidak berubah dan bisa dilakukan perubahan pada tahun ini atau sudah dibahas RUU-nya. Intinya begini, tadi kan ada referensi awal untuk perdata bisa menggunakan referensi buku Yaya Rahab karena itu dapur para lawyer sebenarnya. Tapi untuk praktiknya teman-teman melalui kerja-kerja paralegal di Diklat dan seminar paralegal ini bisa bertanya kepada advokat-advokat senior di mana Bapak Ibu ini pernah sebagai paralegal, misalnya teknik membuat surat kuasa, surat gugatan, bagaimana syarat, bagaimana memenuhi unsur formil terhadap satu gugatan, bagaimana menempatkan posita dan petitum terhadap satu gugatan agar tidak keliru, kan harus cermat semua. Jadi itu saja sih sebenarnya. Kalau perdata ya banyak kalau mau dibahas karena bicara data-data, kalau pidana bicara dana-dana. Bang, izin nanya bang. Dana yang dikorupsi. Iya. Bang. Iya, silakan. Izin bertanya bang. Iya, silakan Pak. Pak Johannes Sulaiman. Iya, ini bicara soal perdata ini. Jelas ke suara saya, Pak? Saya putus-putus nih. Jelas Pak. Iya, jelas. Oh, oke. Ya, jadi saya kan masih awam lah di bidang hukum ini, masih bodoh betul lah. Nah, bicara perdata ini kan nggak lepas dari hutang piutang, Bang. Nah, di hutang piutang itu pasti otomatis ada yang namanya debt collector. Nah, sekarang kan peranan debt collector boleh dikata kalau misalnya ada yang pengen pihak yang punya piutang mau nagih, apakah bisa diganti dengan paralegal gitu, dan juga diberikan surat kuasa untuk menagih hutang gitu. Lalu yang berikutnya pertanyaan saya, di lapangan kan kenyataannya bahwa pihak yang penagih itu kan mau ada sesuatu yang dibawa gitu dari jasa yang kita berikan. Ya misalnya menyita sesuatu atau ya apalah gitulah. Nah tentang penyitaan ini kan sekarang ini ramai diperbincangkan kalau kita nggak bisa sembarangan gitu kayak gitu. Nah mengenai hal ini tanggapannya gimana apabila menggunakan jasa paralegal terus pihak yang penagih juga ingin kita barang gitu, kalau nggak ada uang ambil barang gitu. Bagaimana tanggapan abang nih soal kayak gini? Terima kasih bang, itu aja. Ya, mungkin langsung ke saya jawab gambaran umumnya aja bang ya. Ya terkait dengan persoalan itu, abang bisa
Nanti mungkin di materi yang lain ada itu. Kalau nggak salah di diklat yang kemarin saya bawa materi terkait dengan kedudukan seorang paralegal. Paralegal ini bisa melakukan pendampingan mengadvokasi terhadap suatu pendampingan perkara. Tetapi di dalam surat kuasa itu harus ikut satu orang advokat senior di dalam surat kuasanya itu. Nah, kemudian paralegal ini dia dikasih dalam kurung paralegal. Nah, paralegal ini bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum, melakukan pendampingan, tetapi ketika sudah masuk pada ranah litigasi atau persidangan, dia terbatas pada wilayah itu karena sudah dibatasi dengan pengujian undang-undang terkait dengan paralegal kemarin. Tetapi tugas paralegal, dia bisa melakukan advokasi, melakukan pendampingan di kepolisian. Nah, terkait dengan perkara itu tadi, saya kira kalau itu kita mau bahas ya panjang lah. Ya, soalnya kan kedua belah pihak baik kreditur, debitur, ya masing-masing punya kelemahan. Tapi terkait dengan itu tadi, Bapak bisa paralegal ini bisa melakukan pendampingan, hanya mendampingi debitur, mendampingi kreditur. Tetapi kalau sudah masuk ke litigasi itu sudah masuk kerja advokat karena Bapak terbatas pada wilayah untuk hak bicara di hadapan persidangan dan dianggap tidak mempunyai legal standing untuk beracara di persidangan. Tapi kalau ada advokat senior bisa. Nah, terkait dengan maraknya penarikan paksa kendaraan, saya kira sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak boleh serta-merta, harus ada putusan atau penetapan pengadilan terlebih dahulu. Soalnya begini Pak, kadang-kadang kami ini berdiri di debitur, kadang di kreditur, kadang juga ya kadang-kadang ya pokoknya banyak kadang-kadangnya lah dari kedua belah pihak ini. Makanya kalau mau dibongkar kelemahannya, kreditur ada kelemahan, debitur ada kelemahan. Sama kalkulator Pak, kalau meskipun dipencet-pencet tombol itu menghitung-hitung, kalau nggak ada baterai jadi kelemahan juga. Salah hitung kan? Ya, kalau di dalam perdata juga kita bisa share-share terkait dengan sewa guna usaha. Misalnya perjanjian investasi terkait dengan yang objeknya berupa alat berat, itu diatur dalam perjanjian investasi. Misalnya seorang lese, dia istilahnya lese itu debitur, lesor itu kreditur, diatur dalam perjanjian terkait dengan investasi atau pembiayaan mengenai alat berat, misalnya ekskavator, kemudian truk yang besar itu Volvo, itu diatur dalam perjanjian sewa guna usaha Pak istilahnya, karena dia kategorinya objeknya nominal tinggi. Makanya terkait dengan itu tadi ya nggak masalah paralegal mau melakukan pendampingan, tapi kalau ide yang saya tangkap sampai hari ini ya lebih tepat kalau misalnya paralegal yang melakukan proses eksekusi, karena paralegal adalah orang yang yang sudah diedukasi secara hukum, tahu yang namanya proses hukum prosedural, sehingga bisa melakukan suatu proses eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena mungkin syarat paralegal jelas juga Pak. Paralegal ini kan orang yang berpendidikan, jadi ya meskipun belum sebagai strata hukum strata sarjana hukum ya tidak masalah selama dia pernah mengikuti diklat paralegal seperti yang Bapak Ibu ikuti pada hari ini. Kalau terkait dengan bagaimana cara melawan debt collector, ya banyak caranya ya. Kalau memang ada pidananya ya laporkan, kalau memang ada unsur perdatanya dan perbuatan melawan hukumnya atau investasinya silahkan gugat. Tapi ya hati-hati juga kalau melapor, karena melapor ke pemerintah atau penguasa dalam hal ini penegak hukum tidak dapat dibuktikan, itu bisa berakibat hukum juga. Bapak bisa share juga itu pasal 317.
di KUHP. Itu jarang teman-teman yang jalankan. Kalau saya sering kami praktikkan, melaporkan bahwa yang dilaporkan juga adalah sifatnya fitnah, sehingga harus dihukum penjara kalau tidak salah minimal 4 tahun ancaman penjaranya, maksimal 4 tahun. Jadi begitu sih Pak, intinya begini, gunakan cara yang tepat lah untuk menghadapi itu. Kalau kita mau kaji, ya silakan berkunjung ke Makassar Pak, di kantor kami. Nanti kita kaji tuh. Oke, Bang. Kebetulan Jadi Bang sampai ya. hari ini ya kami sering-sering berdiri di kreditur sih. Debitur ya, karena debitur banyak juga sih debitur yang bandel Pak. Ya itu Bang masalahnya Bang. Ya Betul seperti kan ini. maunya Ya, kita taunya bawa barang aja gitu. iya. Kalau triknya banyak Bang. Kalau kita mau ini, tapi itu masuk karena ranah trik. Orang bilang ya tidak kerja Abu Nawas di situ Pak, karena praktik. Kalau di kantor kami di Makassar itu sudah berhasil, selama mendampingi kreditur Pak, sudah ada sekitar 100-an objek fidusia yang berhasil ditarik itu. Alat berat itu ya ada sekitar 50-an yang harga nominalnya sekitar 6 miliar ke atas Pak, 3 miliar. Pernah juga itu Pak di kantor di bawah eskavator, kami nggak tahu mau apa ini sih, karena di kantor hukum kan masa ada alat berat seperti itu. Itu boleh ilmunya dibagi tuh Bang, Karena gimana caranya tuh Bang? ya bisa nanti kita share Bang. Kita mau posisi debitur, kreditur bisa. Yang jelas debitur, kreditur tidak masalah. Yang jelas jangan koruptor kan. Kalau korup kan lain lagi Bang. Kalau membela koruptor ya lain lagi yang harus kita kerja. Termasuk mengamankan asetnya, ada juga sih triknya. Banyak lah Bang. Kalau hukum ini terlalu luas untuk dibahas. Orang bilang soal lingkup hukum itu bisa menggauli semua bidang pekerjaan, bidang keilmuan. Jadi mungkin itu saja, karena waktunya Zoom-nya saya lihat ini saya lupa ganti akun premium lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan sekurangnya bisa lanjut di grup. Terkait materi ini, ya saya berterima kasih kepada penyelenggara, ada Pak Ketua DPP, Pak Aslam Fadli, dan seluruh peserta diklat. Salam hormat, salam kenal. Semoga panjang umur kita bisa silaturahmi. Terkait dengan closing statement yang kita sampaikan, saya selalu mengutip kata-kata bahwa tidak ada hal yang keras yang bisa, tidak ada hal yang lebih keras selain dengan kita memiliki rasa takut, tetapi tidak ada suatu keberanian tanpa menghilangkan rasa takut itu sendiri. Untuk melihat bahwa hukum itu telah berhasil membangun atau membentuk nilai-nilai di masyarakat, maka hukum harus terus disosialisasikan atau disebarluaskan. Ketika hukum telah dimasyarakatkan, keadilan akan segera dijumpai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam hormat, salam keadilan, salam penegak hukum, justice for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Materi saya sampaikan, dan terima kasih juga kepada peserta diklat pada malam hari ini. Saya sebagai moderator pengganti moderator 1 ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.